komentar arah. Nah bagaimana kalau masuk JCC? Kuburan mati buat lu, Rud. Serius. Jadi makanya jangan cari alasan yang klasik. Lebih baik, waduh JCC bahaya. Gue harus sekolah dulu ke Zimbabwe. Setelah tamat baru balik lagi deh. Baru gue pengen ngobrol atau diskusi sama Bang Nyuma. Begitu dong. Kemarin diundang debat terbuka. Kami JCC memfasilitasi. Honor ditanggung, transportasi, akomodasi ditanggung. Di Jakarta, hotel berbintang. Anda membatalkan sepihak. Katanya Anda harus mengirim surat dengan resmi kepada saya. Emang lu instansi apa? Nambah 10 detik. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Gue jadi saksi tuh. Kalau dia berani, gue yang jamin hotelnya bintang 5 di Jakarta selama dia mau sama keamanan. Gue jamin hotelnya bintang 5 di Jakarta selama dia mau sama keamanan. Waduh, saya yang hilang Ustaz. Unggul, Rud. Lu kalau mau ditanggung hotel bintang 5. Ustaz Unggul yang nanggung tuh. Dari JCC juga ya, mengakomodir semuanya ya. Di Jakarta, security aman, tidak ada masalah. Apalagi? Ya tinggal ngomong aja, gue belajar dulu ke Zimbabwe. Setelah aku lulus S7 ilmu asumsi, baru gue datang gitu dong. Kira-kira begitu ya. Jadi Bang Juma nggak usah komentari ini video berapa. Selanjutnya silakan. Sebentar, saya komentari ya. Ya Mas Juma, ini saya mewakili teman-teman di sini ya. Saya saksinya juga itu. Kami akan memfasilitasi, YCC akan memfasilitasi mulai dari akomodasi, pesawat, keamanan, dan lain sebagainya. Untuk bisa berdebat dengan Bang Zuma yang ada di Jakarta. Udah kami persiapkan semua, tetapi pada ujung cerita ya begitu ceritanya, dia membatalkan sepihak dengan alasan nggak karu-karuan, alasannya dicari-cari. Ya demikianlah, nggak usah berpanjang lebar ya, memang mereka begitu. Kalau sudah terdesak, mereka seolah terzolimi, mereka seolah-olah diakali dan sebagainya. Tapi bukti real itu ada di video-video kita ya, di Bang Zuma juga ada, di tempat saya juga ada, Mas Sandi ada, ataupun di channel-channel Muslim yang sudah terafiliasi dengan JCC. Ada bukti-buktinya teman-teman. Silakan disaksikan, dicari aja. Mas Zuma menjawab tantangan dari Rudi Yohanes untuk berdebat secara offline. Ada, coba aja dicari. Itu sebagai bukti kita. Kita nggak omong kosong itu. Kalaupun Rudi Yohanes mengatakan JCC begini itu hanya fitnah, playing victim aja itu. Demikian Mas Andi sebagai penguatan saja. Monggo dilanjut. Baik, Andi, sudah. Bang Andi, Silakan. Bang Andi, tambahan ya. Silakan Bang. Ini saya sarankan Rudi Yohanes kalau mau bertemu dengan Bang Zuma gitu dalam perdebatan dunia nyata, dia bawa pendeta satu. Saran saya kayak gitu. Karena kenapa? Kalau tidak ada pendeta, dilumat habis dia. Karena dalam perdebatan dunia nyata, ini saya yang pernah mengalami perdebatan dunia nyata ya, ada moderatornya dan itu tegas, tidak pandang bulu. Walaupun moderator itu mau Kristen mau Islam, dia harus netral gitu loh. Ketika ada yang modelnya modelnya kehabisan waktu karena terlalu lama mendongeng, lalu tiba-tiba nyerobot gitu, yang ada didiskualifikasi, nanti dia play victim lagi gitu loh. Wah, saya dalam perdebatan yang diadakan oleh GCC gitu kan, hak-hak saya dibatasi. Nah, perlu dipahami dulu, perlu disadarin oleh muka yang satu ini. Saya kalau lihat muka orang ini kok saya ingat keset di depan kamar mandi rumah saya ya. Itu pertama. Nah, perlu diingat dulu nih sama Walabu ini. Dalam dialog dunia nyata itu tak bisa seperti kau sepanjang congor kau ngomong ngoceh-ngoceh di layar YouTube kau gitu kan. Jadi kau perlu memanfaatkan waktu kau sebaik mungkin gitu. Yang pertama itu. Makanya saya sarankan Rudi Yohanes ini nggak bisa single sama Bang Zuma one by one. Yang ada nantinya apa? Kepanasan, kesurupan, kejang-kejang dia di di meja debat. Nah, kalau terbuka seperti itu, sedangkan audiens banyak, ini kejang-kejang sampai kelojotan di Walabu ini sampai guling-guling di lantai. Nah, JCC tidak bertanggung jawab. Jadi intinya gini, walaupun saya eksternal dari JCC ya, saya di sini partisipan, tapi saya mengatakan JCC itu sangat menjamin keselamatanmu Walabu. Sangat menjamin keselamatan. Keselamatan dijamin oleh JCC, tapi harga diri tidak dijamin oleh JCC. Nah, jadi paham ya maksud saya ya. Maksudnya keselamatan dijamin, tapi harga diri tidak dijamin. Makanya kau harus menjamin harga dirimu sendiri. Makanya saran saya kau bawa satu pendeta.
Kau bawa satu doktor teologi kau. Biar kau tidak babak belur, tidak memalukan banget gitu nanti dilumat oleh Bang Zuma. Yang jelas itu. Tapi nanti biar fair, ketika ini terjadi gitu kan, berarti 2 versus 2. Andaikan dia bawa satu orang pendeta atau satu orang dokter teologi lah, berdua pokoknya, terserah kau lah pokoknya. Insya Allah saya ini menyatakan kesiapan diri saya ya kepada Bang Zuma juga di sini, dan ini saksi banyak Iwan Villa semua. Kalau dia 2 lawan 2, saya siap dampingi Bang Zuma saya. Yang pasti kita lumat habis nih orang kalau di dunia nyata. Seperti itu tambahannya Bang Handi, saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih Dr. Reski. Bang Yuma ada tanggapan sebelum dilanjut video? Ya. Ya. Jadi begini, di kantor saya itu ya, ada saya punya staf itu yang kalau saya suruh dia berbaris, saya suruh nyanyikan lagu Indonesia Raya, itu kebalik-balik gitu dia. Cara membacanya. Dikasih teks pun untuk dia baca, masih juga kebalik. Kenapa? Karena ternyata memang otak yang rusak. Gangguan. Nah, seperti si orang ini, si Rudi ini. Coba kalau kita melihat ya. Kalau kita berdebat sama beliau. Kira-kira kemampuannya dia itu apa? Yang patut disegani dalam bidang ilmu itu kan orang-orang yang kayak Dinda Morereski inilah. Misalnya. Dia menguasai asal-usul daripada pemahaman orang banyak gitu. Dia ngerti gitu. Ya, berbicara mengenai Torah dia paham original teksnya. Jadi kita harus kudu hati-hati berbicara di depan dia. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan terjemah. Kan gitu. Nah sekarang yang ada pada Rudi Yohanes, dia selalu membahas tentang Quran. Selalu menyalah-nyalahkan Quran. Tapi dia tidak mampu membaca original teks kitab Al-Quran. Kan ini namanya orang tolol, bahlul bin dongo. Bagaimana mungkin saya kemudian bisa mengalahkan berdebat tentang Torah dengan Dinda Morereski? Beliau ahli, boleh dikatakan ahli dalam bahasa linguistik Torahnya itu sendiri, bahasa Ibraninya. Saya cuma terjemah. Pangkalnya saya tidak bisa. Mau seperti apapun larinya saya pasti ngaku kalah. Untuk mengalahkan Morereski ya saya harus keluar-keluar menolok. Itu pasti. Atau paling tidak begitu saya berdebat dengan dia, saya tunggu di mana bisa kalimatnya dia itu saya jadikan sebagai bahan untuk kemudian memutarbalikkan pernyataannya. Itu namanya akal bolos. Tapi secara akademisi nggak bisa saya melawan beliau, nggak bisa. Nah, ini tidak disadari oleh Rudi. Dia nggak bisa menggunakan bahasa original teks kitabnya Yunani, nggak bisa. Kemudian dia nggak bisa juga original teks kitab Al-Quran. Jadi dia punya kemampuan itu apa? Hanya air liur, hanya koar-koar aja. Cuman konsep akal-akalan aja. Coba lihat. Kalau dia berdialog dengan kita, apa yang dikasih? HP. Dikasih contoh, nah ini HP. Apakah kamu mendengarkan suara di HP saya? Apakah kamu melihat saya? Nah itu kayak begitunya dia punya keahlian. Lagi pula jemaahnya itu adalah orang-orang yang beriman tanpa berakal. Jadi manut-manut semuanya itu, manggut-manggut semua orang yang mendengarkan kalau dia bicara. Tapi coba dia bicara di hadapan orang Islam. Bayangkan, pertama saya berdebat di Zoom sama dia. Saya tanya satu pertanyaan, apa jawabannya? Ya, sangat mengagetkan jawaban dia. Saya tanya gini, Rod, coba kau tunjukkan satu hal saja di dalam agamamu, di mana satu hal itu adalah rangkaian dalam ajaran agamamu yang benar-benar bersumber dari ajaran Yesus. Apa dia katakan? Tidak ada satupun dari Kristen yang kami jalankan